Halo kawan-kawan, selamat malam semuanya. Semoga hari ini kawan-kawan sehat selalu, dan semoga hari ini juga kawan-kawan sedang dalam keadaan yang berbahagia seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya trading lagi kawan-kawan di platform Binomo, binary option lebih tepatnya. Yang kali ini atau konten kali ini saya akan mengajari ataupun memberikan sebuah pengamatan saya terkait pola candlestick ya, di mana saya akan memakai 3 tahap pola candlestick, yaitu yang pertama pola pin bar, dan yang kedua itu pola inside bar, sama pola trade outside up dan trade outside down. Seperti apa nanti mekanismenya, mungkin kawan-kawan sebagian sudah tahu ya. Kalau biasanya pin bar itu dia mengidentifikasi gerakan ataupun pembentukan dalam artian pembentukan shadow, baik shadownya terlihat dari ketinggian ke arah bawah maupun dari rendah ke arah atas. Itu biasanya dinamain pin bar, dan itu nanti biasanya ketukan ketiga konfirmasi, candle konfirmasi, baru kita bisa memastikan peluang ataupun probability pergerakan candle selanjutnya. Dan juga kalau misalkan kita bicara terkait inside bar, di mana di situ ada konfirmasi di candle sebelumnya, karena ketika dia sudah terjadi downtrend ataupun uptrend, dan di situ ada mother candle atau candle yang sudah mengonfirmasi candle besar, dan di situ akan ada pembalikan ataupun momen di mana akan ada perlawanan dari pattern atau pola candle yang sebelumnya dibuat. Dan untuk ketiga, candle yang dinamakan pola candle trade outside up dan trade outside bar down, maksudnya itu lebih mirip tepatnya itu sama inside bar, namun di situ sudah ada momen reversal ya. Reversal di mana momen ada itu terlihat bahwa ada pembalikan arah yang sudah sudah pembentukan arah, di mana sebelumnya sudah jenuh di satu titik, kemudian dia balik arah. Misalnya sudah membentuk reversal, sudah membentuk support, kemudian nanti di situ titik support dia akan membalik arah ke arah yang arah kenaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah membentuk resisten atau puncak tertinggi, maka dia akan ada reversal atau pembalikan dari ke arah bearish trend ya, ke arah tren bawah seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bagaimana, kita langsung saja masuk ke aplikasi binary option Binomo platformnya. Ayo langsung saja kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk ke alamat dari Binomo. Nanti kawan-kawan bisa ngecek saja di binomoweb.com. Tinggal login saja. Di sini saya masukkan dulu email saya terlebih dahulu. Oke. Dan kita akan mencari ketiga pola candle tersebut, pin bar, kemudian pola candle outside bar, sama pola candle inside bar ya. Dan di sini saya mengatur period waktunya itu atau time frame-nya di 1 menit. Dan nah ini adalah pola candle yang dinamakan pin bar, dimana ketika ada shadow di atas, kemudian membentuk sebuah pantulan yang cukup kuat, dan ini kecil candlesticknya, maka konfirmasi candle besar, kemudian ada konfirmasi candle kecil, dan ini biasanya akan terjadi penurunan dulu, kemudian dia akan mengalami kenaikan tergantung konfirmasi candle selanjutnya kawan-kawan. Nah di sini sudah terjadi lagi yang dinamakan shadow, sehingga ini bisa ada kemungkinan dia mengalami penurunan.
saya investasikan saja di angka 50.000 saja, 1% dari 5 juta ya kawan-kawan. Dan saya menunggu waktu 30 detik terakhir untuk saya open posisi ke arah bawah. Oke, di sini saya open posisi ke arah bawah karena mengingat sudah ada konfirmasi pantulan ataupun shadow yang cukup kuat untuk menembus harga dari arah atas ke arah bawah. Namun ketika ini menjadi reversal atau sudah terjadi, ini tipikal bakal menjadi istilahnya orang bilang outside bar ya. Kalau sudah menjadi inside bar, maksudnya inside bar, artinya ada mother barnya, mother candlenya, itu bisa ada kemungkinan dia naik. Namun saya akan tetap memakai pola candlestick ke arah bawah karena mengingat sudah cukup kuat shadow, ataupun kalau biasanya saya sebutnya ekor ya, sudah ada ekor seperti itu kawan-kawan, supaya tidak terlalu ribet penyebutan namanya ya. Tapi umumnya atau ilmiahnya disebut apa namanya, profit ya, disebut ini ya, pola candle pin bar ya, disebut pin bar. Oke, open posisi pertama saya profit dan sudah menjadi 5.042.000, dan kita coba mencari lagi pola candlestick inside barnya ya. Saya coba melihat dulu beberapa aset, saya buka untuk memastikan ada pola candlestick yang dinamakan inside bar ya, maupun outside bar kalau memang ada momentum begitu. Sebentar. Nah, ini tipikal, bisa dikatakan ini menjadi tipikal yang dinamakan inside bar. Kenapa inside bar? Karena dia mengalami pergerakan dari arah support kemudian membentuk mother bar ataupun candle besarnya, dan ini bakalan konfirmasi ketika bakalan ada probability untuk ada pembalikan dari arah tren support ke arah tren atas. Namun kita menunggu konfirmasi dulu, karena biasanya kalau pakai technical inside bar itu menunggu konfirmasi ya sebelumnya. Jadi jangan buru-buru untuk open posisi. Nah, ketika sudah ada hijau di sini konfirmasinya, bakalan kita open posisi ke arah atas. Begitu kawan-kawan. Jadi kalau biasanya pin bar itu momentum. Tapi kalau inside bar itu biasanya menunggu konfirmasi terlebih dahulu, pergerakan candle setelahnya ya. Jadi kita menunggu dulu konfirmasi apakah ini hijau atau konfirmasinya merah. Tapi biasanya kalau dia hijau bakalan open posisi ke arah atas. Nah, ini nampaknya dia hijau. Konfirmasinya dari candle karena ada pembalikan dari support ke arah atas, kemudian dominasi hijau yang cukup kuat sehingga saya open posisi ke arah atas sebesar 50.000. Karena model inside bar ini model yang sering digunakan para trader yang penyabar ya. Trader-trader penyabar biasanya pakai pola candlestick yang tipikalnya inside bar. Tapi kalau yang kayak pin bar itu trader-trader yang melihat potensi momentum ya, itu momentum ataupun golden moment ya, biasanya disebut golden moment. Itu biasanya memakai cara pin bar ya, melihat pembentukan bar ataupun pembentukan candle yang sudah menyerupai satu pattern, sehingga open posisinya biasanya melihat golden moment itu. Nah, di sini tampaknya saya loss dan ini terjadi pola candle pin bar ya lagi kawan-kawan. Tapi karena kita mencari inside bar ya, saya tidak mau dulu open posisi ke arah yang memang saya melihat potensinya bakalan turun ya, karena ini shadow atau sudah menyentuh ekor yang artinya tidak cukup kuat gerakan ataupun momentum untuk up ya, seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan pin bar, inside bar maksudnya ya, pin bar artinya sudah ada beberapa mother bar
atau mother candle, candle besar, sehingga ini ada potensi bakalan, tapi di sini nampaknya sudah terjadi shadow ataupun ekor, yang kalau ekor seperti ini mencerminkan candle sudah tidak kuat untuk ke arah atas. Jadi saya tidak mau untuk open posisi karena saya mencari pin barnya ya. Nah, disinilah pin bar ya, 1 2 3. Oke, saya kompensasi saja ke arah atas. Inilah pin bar, meskipun ekornya kecil tapi dia artinya penjual sama pembeli sama-sama konsolidasi ya, sama-sama tidak berpihakan antara satu sama lain, tetapi momentum ini dipakai biasanya itu adalah dimana kekuatan candle itu sudah cukup besar dan kecenderungannya di sini kan kecenderungannya up ya, artinya inside bar yang tipikalnya mother bar yang cukup kuat ke arah atas begitu, sehingga saya open posisinya ke arah atas sebanyak kompensasi ya, kompensasi level pertama sebanyak 3 kali. Kira-kira profit apa tidak? Jadi kita mainnya, saya memakai beberapa pola candle ya, jadi ya nah ini bisa turun kawan-kawan, bisa turun cukup, nanti bisa cukup kuat ke arah bawah. Kenapa kawan-kawan? Ini pin bar juga, tipikal pin bar, inside bar juga, karena mother bar, meskipun dia mother bar kecil, artinya penjual sama pembeli ini, penjual sama pembeli ini sama-sama konsolidasi, tapi konsolidasi sudah putus di apa istilahnya, sudah putus pada kesempatan terakhir dari kenaikan harga, artinya dia bakalan turun begitu. Ini sih golden moment menurut saya kalau potensinya begini. Namun nampaknya masih naik, masih cukup kuat ke arah atas. Masih cukup kuat ke arah atas kawan-kawan, dan seperti ini harusnya saya tunggu konfirmasi ya, namun saya buru-buru. Untuk itu tunggu ini konfirmasinya bakalan jatuh lagi. Namun di sini kekuatan sudah cukup tidak bisa saya prediksi karena memang momennya sudah cukup tidak kuat ya. Ini saya seharusnya telat dan sini saya loss ya kawan-kawan, loss banyak, sebanyak berapa tadi, 200-an ribu. Untuk itu saya mau kompensasi level keberapa ini, saya kompensasi ke level 3 ya. Nah ini candle, orang bilang candle gila ya, kalau para trader bilang ini candle gila karena tidak normal pergerakan dari satu candle ke arah yang memang harusnya saya bermainnya di pin bar, di typical inside bar, namun karena saya tidak melihat pembentukan inside bar, jadi saya coba bermain saja sesuai dengan alur yang ada. Alurnya seperti itu kan kawan. Jadi candle yang tidak normal kawan-kawan open posisi, tapi open posisinya itu jangan pada apa namanya timing sekarang, tapi open posisinya kawan-kawan taruh di timing yang selanjutnya ya, 1 menit atau 2 menit setelah dari timing yang sekarang. Jadi kawan-kawan bisa memaksimalkan tidak terjadinya perselidingan dalam trading ya begitu. Jadi saya open posisi 700.000 dan ini level ketiga saya loss, jadi saya kompensasi sebesar 700.000. Dan bila mana ini saya loss lagi maka saya berhenti kawan-kawan. Ingat itu, maka berhenti. Oke, untung saya dapat momen candle gila atau crazy candle. Jadi saya open posisi sebanyak 700.000 dan di sini saya tetap open posisi ke arah bawah sebanyak 700.000 karena sudah ada dominasi tren ke arah bawah yang cukup kuat. Jadi saya open posisi ke arah bawah. Karena apa? Kenapa kawan-kawan? Inilah sebenarnya saya telat. Inilah namanya pola 3 outside up dan 3 outside down. Nah ini tipikalnya 3 outside down, artinya sudah membentuk resisten, kemudian ada pembalikan ke arah support. Jadi artinya
candle ini sudah pembalikan ya, pembalikan arah. Jadi saya open posisi ke arah bawah. Kenapa pembalikan arah? Dominasi candle kawan-kawan. Ada 1, 2, 3 candle dan diapit oleh candle konfirmasi. Artinya mayoritas candle bakalan ke arah bawah. Begitu pemahaman dalam melihat pergerakan candle. Dan saya open posisi lagi, saya profit kawan-kawan 700.000 dan sudah menjadi 5.668.000. Artinya saya sudah profit sebesar 668.000. Nah, itulah dari penjelasan saya, dan saya menemukan cuman 2 ya. Saya trading ya, bukan menemukan. Saya ambil trading dari pola candlestick cuman 2. Seharusnya 3 yang tadi saya pemaparan. Cuman saya melihat peluangnya ada. Cuman saya mendapati cuman hanya 2 ya, 2 pola candle. Jadi ya segitu aja ya kawan-kawan. Trading saya cuman 2 dari pola candlestick itu. Oke kawan-kawan, cukup sampai sekian dulu penjelasan saya kali ini. Saya cukup tegang saja karena ini modalnya modal 5 juta, menurut saya modal minimal ya, bukan modal besar. Modal minimal, ada modal kecil, modal minimal, sama modal besar. Dan 5 juta sampai 10 juta itu modal masih dibilang modal minimal. 10 juta ke arah atas dari 20 ya, 20 juta, 14 juta ke arah sampai seterusnya, itu baru dikatakan modal besar. Jadi kalau ini saya bisa open posisi ke arah bawah sebenarnya, mengikuti follow the trend yang sudah dibentuk ya. Cuman saya sudahi saja karena saya tidak mau tamak. Sudah profit juga sebesar 668.000 dari modal 5 juta ya. Saya rasa saya sudahi dulu, nanti saya mau withdraw ya, paling tidak untuk bayar uang hotel lah begitu, minimal ya, cari uang hotel, habis itu trading, bayar uang hotel begitu. Itulah kayak asiknya seorang trader begitu ya, hidupnya santai begitu, tanpa perlu PNS ya gitu ya. Oke, bukan PNS saja ya, maksudnya ya, saya tidak mau menyinggung untuk menjadi seorang PNS, tidak. Artinya selagi ada kesempatan, ada ilmu, kawan-kawan gunakan itu untuk mencari cuan ya, seperti itu. Oke, sampai dulu di sini perjumpaan dari saya sebagai Alfix Trader. Jangan lupa kawan-kawan tekan tombol subscribe, komen, like, dan share kepada kawan-kawan bila perlu ya. Dan dukung terus channel ini agar berkembang. Ciao, salam profit.